Baik, shalom saudara. Ya, apa kabar hari ini? Sehat? Semua sehat ya. Baik. Pagi hari ini saudara, saya akan melanjutkan seri khotbah tentang pencobaan di padang gurun. Ya. Dan pagi ini kita memasuki seri ketiga, ya, seri ketiga. Nah, pencobaan di padang gurun, saudara. Saya memberikan judul untuk menyimpulkan apa yang terjadi kepada Yesus pencobaan di padang gurun ini. Setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, saya menyimpulkan semuanya dengan dua kata, yaitu taat dan setia, saudara-saudara. Ya, mari kita buka dulu Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4, kita baca ayat 1 sampai ayat 11. Injil Matius pasal 4, kita baca ayat 1 sampai ayat 11. Sudah dapat semua ya? Oke. Baik saudara-saudara, mohon pada waktu kita di ruangan ini, saya minta semua sinyal handphone tolong dimatikan, internet maupun sinyal panggilan saudara, supaya kita bisa kusuk dalam beribadah pagi hari ini ya. Baik, Matius pasal 4, kita baca ayat 1 sampai ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah." Nah, dua bagian ini kita sudah bahas di dalam 2 minggu yang sudah kita lewati. Pagi ini kita akan memusatkan perhatian kita kepada bagian terakhir, ya, mulai ayat 8 sampai dengan ayat 10, saudara. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, saudara-saudara, sedikit saya akan mengulang, ya, bahwa melalui kisah pencobaan ini, ya, Rasul Matius, yaitu penulis Injil Matius, sedang membandingkan kesetiaan dan ketaatan Yesus dengan ketidaksetiaan dan ketidaktaatan bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun dalam kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan.
Jadi kalau kita membaca kisah keluarnya orang Israel, baik di kitab Keluaran maupun di kitab Ulangan, saudara-saudara, maka kita akan menemukan rentetan ketidaksetiaan bangsa Israel, ketidaktaatan bangsa Israel. Itu sebabnya bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Ya, tegar tengkuk itu tidak mau tunduk, memberontak kepada Allah maupun kepada Musa sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Allah, saudara. Ketika mereka seharusnya hanya menghabiskan 40 hari dari Mesir ke tanah Kanaan, tetapi oleh karena ketidaksetiaan, oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Allah dan firman-Nya, juga kepada Musa sebagai pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Allah, maka mereka harus menghabiskan 40 tahun berputar-putar di padang gurun demi padang gurun sampai nanti mereka tiba di tanah Kanaan. Dan oleh karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan bangsa Israel pula kita tahu bahwa semua yang keluar dari tanah Mesir itu harus mati di padang gurun, saudara. Hanya mereka yang lahir dalam perjalanan saja yang boleh masuk ke tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb, saudara-saudara. Itu karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan bangsa Israel. Nah, pada waktu Yesus ada di padang gurun dibawa oleh Roh Tuhan, saudara-saudara, ya, dan dia dicobai oleh iblis. Ya, kalau kita lihat di setting yang sama, bangsa Israel di padang gurun, Yesus juga dibawa ke padang gurun. Entah mengapa kok angka-angkanya kok tampaknya sama. Bangsa Israel diproses 40 tahun, Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Mereka sama-sama diperhadapkan dengan kesulitan yang nantinya kita akan sebut sebagai pencobaan. Bangsa Israel ketika mereka dihadapkan dengan kesulitan, mereka berespon dengan memberontak, tidak setia, tidak taat. Tetapi waktu Yesus dihadapkan dengan kesulitan, Yesus memberikan teladan yang sebaliknya. Yesus tetap taat, Yesus tetap setia kepada Bapa dan firman-Nya. Yesus tetap tahu bagaimana menggunakan otoritasnya sebagai anak Allah. Yesus tetap tahu bagaimana menjaga statusnya sebagai anak Allah, saudara. Ya, dia tidak menggunakan otoritasnya untuk mengubah batu menjadi roti. Dia juga tidak menggunakan statusnya sebagai anak Allah untuk dengan sengaja melompat dari hubungan baik Allah karena yakin Tuhan akan menolong. Dia tidak mau mencobai Allah, saudara. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bagian ketiga ini, saudara. Nah, beberapa kalimat kunci yang dapat kita sampaikan adalah melalui pencobaan ini Yesus membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang setia dan taat kepada Allah dan firman-Nya. Kesetiaan dan ketaatan Yesus berbanding terbalik dengan bangsa Israel ketika bangsa Israel ada di padang gurun, sehingga Yesus bisa kita jadikan menjadi teladan yang pantas untuk ditiru oleh setiap orang percaya. Ya, Yesus kita dapat teladani karena Yesus mempertontonkan sikap yang setia dan taat kepada Bapa dan firman-Nya. Nah, kita masuk ke dalam pencobaan yang ketiga. Ya, kita sebut pencobaan ini sebagai pencobaan terkait kebanggaan hidup, the pride of life, kebanggaan hidup. Nah, kalau kita baca tadi, kita ulang sebentar, maka kita akan temukan di sana Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi. Ya, saya tidak tahu ini kira-kira menuju ke gunung mana. Ya, tetapi narasi kitab Matius mengatakan Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi. Lalu ketika mereka ada di sana, iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahan. Ya, ada banyak penafsir mengatakan sebenarnya iblis dan Yesus tidak pergi ke bukit, ke gunung yang sangat tinggi, tetapi merupakan pengalaman visioner. Jadi seperti kita zaman modern melihat di layar kaca sebenarnya. Ya, entahkah itu seperti itu atau ya betul-betul
Bawa ke gunung tinggi itu bukan isu yang penting, tetapi isu yang penting di sini adalah bahwa iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya, saudara. Ya, semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu saudara-saudara, tidak sampai di situ saja, iblis lalu menawarkan semua itu kepada Yesus. Dikatakan di sini saudara-saudara, ya, semua itu akan kuberikan kepadamu, kata iblis kepada Yesus. Semua kerajaan dunia, semua kemegahannya, semua yang terdapat di dunia ini, yang bisa membuat kita sebagai manusia bangga. Siapa yang tidak bangga kalau punya harta banyak, saudara? Ada yang tidak bangga kalau punya harta banyak? Memang kalau di gereja kita ini alim semua ya. Bangga lah ya. Kayak artis-artis sekarang kan bangga. Itu sebabnya artis sekarang tuh suka pamer harta, saudara ya. Pamer mobilnya berapa dan sebagainya. Kalau saudara nanti kaya jangan ditiru ya. Jangan pura-pura foto di depan mobil dulu teh. Itu yang ditunjukin fotonya kok mobilnya. Tapi saya tidak tahu juga motif orangnya. Siapa tahu dia betul-betul foto menunjukkan dirinya. Nah, kebanggaan hidup. Kebanggaan hidup. Yesus diperhadapkan dengan cobaan. Dia bisa memperoleh semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dia bisa mendapatkan semua itu, saudara. Tetapi ada permintaan iblis sebagai syarat untuk mendapatkan itu. Ya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Jika engkau sujud menyembah aku, kata iblis. Ya. Seorang teolog yang bernama G.A. Turner, ya, karena lidah kita ini bukan lidah Inggris, susah untuk ini. G.A. Turner, ya, dia menyamakan ini dengan peribahasa orang-orang Barat. Ya. Kalau di Indonesia peribahasanya bunyinya seperti ini, saudara. Hasil membenarkan cara. Pernah dengar peribahasa itu? Pernah ya? Jadi the end justifies the means. Itu hasil membenarkan cara. Maksudnya gini, kalau hasilnya baik, nggak peduli caranya apa. Mau buruk, mau oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kalau di dalam peribahasanya buruk, itu namanya by hook or by crook. Saudara pernah lihat orang angkat karung goni? Ya, itu biasanya ada yang gini, misalnya dicentek, set, ya kan? Itu crook namanya. Ya, jadi itu yang penting goninya terangkat, mau robek mau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Seperti itu sih, saudara. Jadi teolog ini berkata, godaan ini adalah godaan yang bisa disimpulkan sebagai kalau hasilnya baik buat saya nih, bukan buat orang lain. Kalau hasilnya baik buat Yesus, apa kira-kira yang ditunjuk sebagai hasil di sini? Yaitu bahwa Yesus punya kesempatan untuk memperoleh dunia dan kemegahannya. Yesus mempunyai kesempatan, perhatikan, Yesus mempunyai kesempatan untuk dia bisa memperoleh dunia dan kemegahannya. Dia punya kesempatan. Ya, caranya boleh baik, boleh enggak. Nah, kebetulan waktu itu cara yang ditawarkan adalah Yesus harus sujud menyembah kepada iblis. Kira-kira itu cara yang benar apa salah? Ya, itu adalah cara yang salah dan kita tahu betul itu. Tetapi ini godaan. Ini kesempatan untuk saya bisa memperoleh dunia dan kemegahannya. Untuk saya bisa memperoleh ini, itu. Tetapi caranya salah.
Tidak apa-apa lah kali ini caranya salah. Kira-kira godaannya seperti itu. Ya. Kalau hasilnya berguna buat saya, kalau hasilnya baik buat saya, ya hasil membenarkan cara. Dan itu sebenarnya adalah peribahasa yang ironis ya, yang mengejek orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil. Nah, hasil yang dimaksud itu saudara-saudara bukan hasil yang berguna buat semua orang, buat dirinya saudara. Ya. Jadi apapun caranya, kalau hasilnya baik itu tidak masalah. Kira-kira godaan yang sedang dihadapi Yesus itu seperti itu saudara. Saya mau tanya, saudara pernah dapat godaan seperti itu? Oh sering ya? Saya nggak pernah ya. Berarti saudara lebih sakti digoda sama iblis ya. Nah, kita lanjut. Saudara-saudara, sebenarnya Yesus pernah merujuk iblis sebagai penguasa dunia. Kalau kita nanti baca di Yohanes 14 ayat 30, di sana iblis dirujuk sebagai penguasa dunia. Nah, di sini di dalam kisah pencobaan ini, iblis menawarkan kuasa. Ya, kuasa tersebut kepada Yesus asal Yesus mau menyembah Dia. Padahal kerajaan Yesus bukanlah dari dunia ini. Ya, Yohanes 18:36. Kerajaan Yesus itu bukan dari dunia ini. Kerajaan Yesus merupakan kerajaan rohani, ya, spiritual kingdom. Itu kerajaan rohani yang nyata melalui ketaatan kepada pemerintahan dan kedaulatan Bapa. Ya, saudara lihat di sana, iblis menawarkan satu kerajaan yang berasal dari dunia, padahal Yesus kerajaannya berasal dari ketaatan kepada pemerintahan dan kedaulatan Bapa. Itu adalah pemerintahan rohani. Ya, makanya Yesus tidak pernah tertarik untuk dijadikan raja. Kalau saudara baca di dalam Injil, ketika Yesus melakukan banyak mukjizat dan tanda heran, orang-orang Yahudi berpikir bahwa inilah yang cocok jadi raja, inilah Mesias. Maka Yesus ditawari menjadi raja. Bahkan setelah Yesus mau naik ke surga pun dalam kisah para rasul, para murid yang masih berharap kapan Yesus menjadi raja yang memulihkan bangsa Yahudi. Dan Yesus menolak. Ya, dan kepada muridnya pun Yesus memperlihatkan bahwa kerajaannya bukan kerajaan dunia. Kerajaannya adalah kerajaan rohani. Kerajaan rohani yang dibangun melalui ketaatan, yang dibangun melalui kesetiaan kepada Bapa dan kepada firman-Nya. Yesus tidak mau mengambil satu kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri, tetapi melanggar ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa dan firman-Nya. Saudara-saudara, ya, jadi waktu Yesus ditawari oleh iblis, semua ini akan kuberikan kepadamu, ya, Yesus sama sekali tidak tertarik. Tetapi kita harus waspada bahwa godaan-godaan seperti ini kerap kali datang menghampiri kita. Ya, kerap kali datang menghampiri kita. Ada kalanya demi jabatan, orang percaya harus membuang Yesus dari hidupnya. Ya, kebanggaan hidup. Hari-hari ini gampang sekali orang menikah dengan pasangan yang tidak seiman, gampang sekali. Dan itu mungkin dianggap biasa. Hati-hati saudara-saudara. Ya, saudara-saudara yang belum menikah, jangan hanya lihat parasnya yang ganteng kayak Jackie Chan atau Andy Lau, antara dilema dan kegalauan. Andy Lau itu kami masa-masa remaja, itu nama-nama artis sering kita akroniminnya. Ya, wah karena dia cakep, ya nanti saya bisa bawa dia kepada Tuhan. Oh, kadang-kadang itu cuma sesuatu yang hanya kita impikan semata, saudara. Ya, anak-anak remaja kalau memilih jodoh, jangan sampai engkau membuang Tuhan Yesus dari hidup. Amin, amin. Jangan cuma amin sekarang di mulut, pakai hati kalau bilang amin.
ya. Supaya nanti saya mau lihat bahwa anak remaja gereja sidang firman Allah sungguh besar, betul menghargai Tuhan terkait jodohnya. Ya, kadang-kadang godaan ini datang kepada orang tua. Ya, bagaimana orang tua digoda mendapatkan ini dan itu, tetapi tidak dengan cara taat dan setia kepada Bapa dan firman-Nya. Saya tahu di banyak tempat orang-orang Kristen demi jabatan membuang Yesus dari hidupnya. Mudah sekali, saudara. Itu sebabnya terus terang saya tidak pernah simpati dengan para artis yang kesaksian menimba bla 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 bla, sebulan lagi buang Yesus dari hidupnya. Gak pernah simpati, saudara. Saya simpati kepada orang yang mengalami proses pertumbuhan. Oke, jatuh bangun, tetapi tetap mengusahakan untuk dia boleh taat dan setia kepada Yesus dan firman-Nya. Amin. Baik, kita coba melihat sedikit kepada masa kerajaan abad pertama. Beberapa kaisar Roma seperti Gaius Caligula dan Nero, 3 kaisar pertama Roma menolak penyembahan kepada dirinya. Ya, itu juga ketika mereka disembah itu karena bukan maunya mereka tetapi maunya rakyat Roma. Tetapi Gaius Caligula dan Nero adalah 2 kaisar yang sangat terkenal menuntut penyembahan atas mereka. Mereka meminta semua orang untuk menganggap mereka sebagai Allah. Ya. Jadi itu sebabnya saudara kalau membaca sejarah, ya pada tahun 70 kalau saya tidak salah, ya tahun 70 atau sekitar itulah 65-70 saudara, Nero pernah membakar setengah kota Roma demi ambisinya, saudara. Dia membunuh siapapun yang menghalanginya sebagai kaisar, bahkan kerabat dekatnya, saudara. Ya, bahkan Caligula dianggap sebagai kaisar gila. Ya, kaisar yang gila. Otaknya jam 11. Kenapa disebut gila? Ya karena ambisinya, saudara. Bahkan mereka mendirikan patung diri mereka dan meminta semua rakyat Roma untuk menyembah patung. Sehingga apa, saudara? Pada zaman itu adalah biasa bagi kaisar-kaisar untuk dianggap sebagai Tuhan. Kalau saudara baca Injil, ketika Herodes menganggap dirinya Tuhan, maka Injil mencatat apa? Malaikat menamparnya sampai mati. Ya. Jadi pada masa itu, saudara-saudara, adalah satu hal yang biasa. Para penguasa, ya, Herodes saja bukan kaisar, meminta dirinya dianggap sebagai Tuhan. Kaisar Gaius Caligula, Kaisar Nero dan beberapa kaisar Roma setelah mereka menuntut penyembahan. Mereka menuntut agar diri mereka dianggap sebagai Allah. Dan orang-orang yang ingin mendapatkan kekuasaan dari mereka harus prostrate. Apa itu? Kalau orang Jawa bilang tuh ngesok gitu. Tahu ngesok ya? Jalan apa menghamba itu. Menyembah kepada kaisar. Nah, ini berbanding terbalik dengan ambisi Yesus. Justru sebaliknya Yesus tidak menginginkan semua itu. Kenapa Yesus tidak menginginkan semua itu, saudara? Karena Yesus tahu visi dan misinya sebagai manusia. Yesus tahu kenapa dia menjadi manusia, bukan untuk menjadi kaisar, bukan menjadi raja yang disembah, tetapi menjadi hamba yang tunduk kepada Bapa dan firman-Nya. Yesus tahu visinya itu. Dan Yesus begitu setia dengan visi itu, saudara-saudara. Yesus tahu bahwa akhir hidupnya akan mati di kayu salib. Kita bisa bayangkan kalau Yesus mau menghindar dari salib, dia bisa memilih
memiliki semua dunia dan kemegahannya seperti yang diminta iblis? Ya, bisa. Tetapi Yesus tahu untuk apa dia ada di dunia. Yesus paham kenapa dia ada di dunia. Untuk menjadi hamba. Hamba yang taat, hamba yang setia terhadap Bapa dan firman-Nya. Itu harus dua paket yang tidak boleh lepas, saudara. Kalau kita katakan saya setia kepada Allah, berarti saya setia kepada firman Allah. Kalau saya katakan saya taat kepada Allah, itu berarti saya taat kepada firman Allah. Ya, itu nggak bisa dipisahkan. Dan Yesus tahu dia ada di bumi untuk tujuan itu. Yesus tahu dia ditakdirkan, kalau kita pinjam kata takdir ya, ditakdirkan oleh Bapa bukan untuk menjadi penguasa, tetapi untuk menjadi hamba yang mati di kayu salib. Dia tahu itu, dan dia jalani visi itu, saudara-saudara. Sehingga waktu Yesus digoda oleh iblis, kira-kira kalau kita perluas percakapan mereka, kira-kira gini lah. Ini kira-kira. Yesus, kamu nanti kan udah ditakdirkan mati di kayu salib nih. Ya emang apa? Ada kesempatan nih. Coba kamu lihat semua dunia dan kemegahannya. Bagus, bagus. Bangga nggak? Kalau bangga, siapa yang nggak bangga jadi raja dunia kan gitu? Jadi anak anggota DPR aja udah bangga kok, ya kan? Sehingga anak anggota DPR yang nyekulin orang, nyekat anak gadis orang, ya, karena dia menganggap bapaknya anggota dewan. Apalagi kerajaan dunia, ya, banggalah. Kamu mau nggak semuanya? Kalau kamu mau, tak beli, tak kasih. Asik ya, dari bisa ya. Tak kasih, mau semua, tak kasih. Syaratnya satu apa? Kamu harus sujud menyembah. Saudara, kalau kita tarik ke dalam hidup kita sekarang, emang salah kalau kita mendapatkan harta kekayaan? Salah nggak? Tidak salah. Tapi di sana ada godaannya dulu. Kalau kita mendapatkan kebanggaan diri, kita mendapatkan harta kekayaan kita dengan cara yang salah, nah itu yang salah. Itu yang salah. Kalau engkau dapat uang sekian banyak tapi dengan cara korupsi, nah itu yang salah. Kalau kau dapat untung yang tadinya 300 menjadi 2 juta, tapi karena kau nipu orang, itu yang salah. Jadi hasil tidak membenarkan cara. Banyak orang di luar sana berkata kalau hasilnya baik nggak apa-apa lah caranya. Baik hukum, apapun caranya oke. Nggak bisa, saudara. Anak-anak Tuhan boleh-boleh saja mendapatkan kebanggaan diri, boleh saja mendapatkan kekayaan, tetapi untuk mendapatkan semua itu harus tetap dengan cara yang benar, dengan cara yang mengekspresikan ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa dan firman-Nya. Harus begitu, nggak bisa keluar dari situ. Nggak bisa. Nah itu sebabnya penting kita untuk belajar seperti apa yang dikatakan Yesus. Ya. Kira-kira di situ berkata gini, maukah engkau menjadi penyembah berhala? Kenapa penyembah berhala? Karena yang pantas disembah itu kan hanya Tuhan. Kalau selain Tuhan berarti berhala, betul? Iblis mengajak Yesus untuk menjadi seorang penyembah berhala, untuk mendapatkan semua kemewahan dan kemegahan dunia. Mari kita renungkan ini pelan-pelan supaya tidak berlalu begitu saja. Ya.
Seperti minggu lalu, saya mau buat premis-premis yang jelas, kalimat-kalimat singkat yang jelas. Pertama, orang percaya tidak masalah mendapatkan kebanggaan diri atau kemegahan atau kemewahan, itu tidak salah. Itu premis pertama. Premis kedua, untuk mendapatkan semua itu, orang percaya tidak boleh keluar dari prinsip kebenaran. Apa itu? Caranya harus benar, ya. Yang kedua, tidak boleh mengabaikan ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa dan firman-Nya. Harus mengekspresikan. Kalau kita sudah menafikan atau mengabaikan ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa dan firman-Nya untuk mendapatkan sesuatu, kita sudah jatuh ke dalam pencobaan ketiga itu yang dialami oleh Yesus. Kita sedang menyembah iblis untuk mendapatkan sesuatu bagi kita. Kita sedang tunduk kepada peribahasa, jika hasilnya menguntungkan, tidak peduli bagaimanapun caranya. Kita sedang terjebak dalam peribahasa itu. Ya. Kita sedang menyembah berhala, walaupun kita tidak ada patung di depan kita, walaupun kita hadir di gereja, ikut perjamuan kudus, nyanyi semangat dan sebagainya, tapi dalam perilaku kita untuk mendapatkan sesuatu dan kita membenarkan segala cara, kita sedang menyembah berhala untuk mendapatkan. Kenapa menyembah berhala? Karena kita sedang tidak mengekspresikan ketaatan dan ketundukan kepada Bapa dan firman-Nya. Oleh karena itu penting buat kita untuk merenungkan ini pelan-pelan, ya, pelan-pelan saja. Kata Ben Kotak. Saya nggak pernah dengar lagunya Ben Kotak. Tahu kan lagu pelan-pelan saja tuh? Nah, itu pelan-pelan saja, saudara. Renungkan. Makanya saya, saudara-saudara, saya mengubah kebiasaan saya berkhotbah. Kalau dulu saya khotbah ngomongnya cepat, keras. Tapi lama-lama saya pikir ya, saya capek di mimbar, ngomongnya cepat, haus, gak ada yang ambilin minum dan sebagainya. Masuk gak kepada jemaatnya? Saya puji waktu itu, masih Selasa, di Selasa kan ada komsel. Khotbah minggu kemarin apa? Ini masih 2 hari kan? Gak ada yang tahu. Gak ada yang ingat. Itu udah saya survei. Betul gak bro? Sering saya tanyain kan? Khotbah kemarin apa? Hampir rata-rata gak ada yang ingat. Yang ingat itu cuma Angel. Kan Angel mencatat dulu, sekarang gak pernah mencatat lagi saja. Ya, itu hampir ya. Jadi saya pikir ya, saya berkobar pelan-pelan saja lah, santuy, ya kan? Yang penting masuk kepada jemaat. Tapi saya belum pernah tes juga sih. Nanti kalau hari Jumat habis doa ini, setelah selesai doa, jangan pulang dulu, kita kuis dulu kan gitu kan? Tentang khotbah hari ini. Nah itu saudara ya. Jadi saudara, mari kita renungkan ini pelan-pelan. Bagaimana kita ketika kita menghadapi tantangan seperti yang Yesus hadapi, ya. Selanjutnya, ini mulai terjadi peperangan antara Yesus dan iblis. Lalu Yesus menjawab iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara perhatikan, ya, antara kekayaan, kebanggaan, kemegahan dunia dengan tetap berbakti dan menyembah Yesus. Jika harus memilih, iblis memilih mana? Yesus pilih yang mana? Yesus memilih tetap menyembah Allah, walaupun kesempatan untuk mendapatkan dunia dan kemegahannya menjadi hilang. Dalam konteks Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Allah.
Kalau sebagai alamat, Yesus yang punya semua dunia ini kan gitu. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang mempunyai seluruh dunia dan semua yang ada di dalamnya. Tapi dalam konteks manusia, sesuatu itu saudara, ya Yesus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dunia dan kebanggaannya, lebih memilih untuk tetap taat dan menyembah kepada Bapa. Nah ini sebenarnya isu utamanya itu di situ. Kalau harus memilih, kita nih sekarang, kalau harus memilih, renungkan saudara. Kalau harus memilih loh ya, mana yang kita harus pilih? Itu perlu perenungan, tidak usah dijawab di sini. Karena jawaban di sini belum tentu sama ketika saudara di luar. Nah itu Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 13. Dan Ulangan 6 ayat 13 itu merujuk kepada kisah dalam Keluaran 32. Kisah apa itu? Waktu itu Musa pergi ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 perintah Tuhan. Nah, singkat cerita Musa enggak turun-turun. Ya, Harun menunggu bangsa Israel di bawah di kaki bukit, di kaki Gunung Sinai. Bangsa Israel memberontak kepada Harun. Musa sudah mati itu nggak mungkin balik. Sekarang siapa yang pimpin kami? Harun. Bikin kami lembu emas, anak lembu emas satu, yaitu golden calf, semacam patung lembu emas. Untuk apa? Kami mau jadikan dia menjadi Tuhan, pimpin kami menuju Kanaan. Coba saudara lihat, orang bangsa Israel betul-betul tegar tengkuk. Kenapa dikatakan Alkitab tegar tengkuk? Kurang apa mukjizat yang mereka alami, betul gak? Kurang apa? Kurang apa penyertaan Tuhan yang mereka alami? Kurang apa? Makanya betul di dalam kitab Ibrani dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, orang Kristen itu kira-kira bahasa sehari ini, orang Kristen itu masih banyak yang bayi-bayi. Kalau dapat berkat itu, wah, ya kan? Betul nggak? Nyanyi itu semangat, Allah itu baik. Harusnya gitu, ditambah lagi asik-asik jos, saking semangatnya. Coba begitu dapat tantangan hidup, jadwal doa, saya lagi lebih lesu, tantangan banyak. Hari ini saya nggak ke gereja dulu, nanti kalau masalah saya sudah selesai baru saya ke gereja. Nah ini sebagai tanda jelas orang-orang Kristen macam nih, orang Malaysia macam nih, itu orang-orang Kristen masih muda-muda, ya, baiknya. Tahu muda-muda kan? Anak-anak. Orang Batam juga bilang anak-anak itu muda-muda, dengan kita campur Melayu. Ini orang Kristen masih anak-anak. Ketika dapat susu, senang kan? Begitu dikasih makanan keras, pengalaman hidup keras, layu. Nah ini nggak boleh terjadi saudara-saudara kita. Nah bangsa Israel itu seperti itu. Kurang apa mukjizat yang mereka alami itu, kurang apa coba? Laut tak berau dibelah dua. Belum ada saudara-saudara teknologi secanggih apapun hari ini yang bisa belah laut itu belum. Ya. Roti turun dari sorga. Burung puyuh, burung yang paling sulit ditangkap, menyerahkan diri untuk dimakan. Kalau saudara nggak percaya, coba nanti cari burung puyuh, tangkap pakai tangan. Kalau dapat satu, saudara hebat. Ya, kecuali saudara pakai jerat. Lain, coba kejar pakai tangan burung puyuh. Dia saudara dekat, dia mundur. Saudara dekat 1 meter, dia mundur 1 meter. Dia nggak pernah dapat. Tapi kali itu Tuhan buat burung puyuh menyerahkan diri. Kurang apa? Air di Mara, di Meriba tidak punya air, dari batu pupur keluar air. Kalau itu bisa terjadi sekarang,
pastor nggak pernah naik. Tuh, kurang air, ambil ranting, pukul dari tembok sebelah. Keluar air. Dahsyat, dahsyat sekali. Tapi begitu mereka menghadapi kesulitan, Musa belum turun-turun, mereka langsung berontak kepada Allah. Mereka langsung mengalihkan yang tadinya mereka menyembah Allah. Sekarang mereka mau menyembah anak lembu emas yang mati itu. Malah disuruh anak lembu emas ini mau dijadikan jadi pemimpin mereka, berjalan di depan mereka. Padahal nanti yang angkat itu ya mereka juga. Anak lembu emas itu ditaruh di ini, mereka juga angkat. Yang jangan bukan anak lembu emasnya loh, mereka tahu kok itu. Saudara lihat, ya, itu dia. Dan Yesus mengutip itu. Hei iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Penulis kitab Ulangan mengkritik Israel di Keluaran pasal 32. Dulu kamu begini, hanya gara-gara masalah sepele Musa belum turun, kamu berubah dari tadinya menyembah Allah menjadi menyembah lembu emas yang tidak bernyawa itu. Yesus mengutip itu dan mengatakan iblis, kan sudah ada tertulis di Ulangan. Kita harus menyembah Tuhan kok. Ngapain saya menyembah kamu? Hanya untuk dapatkan dunia dan kemegahannya. Oh, sorry iblis. Kira-kira gitu loh dialognya Yesus. Ya, kita lanjut. Dengan tidak menyembah iblis, Yesus tidak mengulangi kesalahan Israel dalam kisah anak lembu emas. Jika Yesus memang harus memerintah dunia, nanti sebagai Allah memang mereka yang memerintah, ya Yesus yang memerintah dunia, maka hal tersebut diperoleh bukan dengan jalan pintas, bukan dengan cara shortcut, tidak setia kepada Allah dan firman-Nya, bukan. Jika Yesus memang harus memerintah dunia, maka hal tersebut harus diperoleh melalui jalan taat dan setia, bahkan taat sampai di kayu salib. Kan itu yang dicatat Filipi pasal 2. Dia yang tadinya adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia, sebagai manusia yang menjadi hamba, bahkan menjadi hamba yang taat sampai di kayu salib. Saudara-saudara, ini bertentangan langsung dengan kemewahan dan kemegahan dunia. Ini bertentangan langsung dengan ketika Yesus mau diangkat sebagai raja. Yesus tahu untuk apa dia datang ke dunia. Saya datang ke dunia bukan untuk disembah. Saya datang ke dunia bukan untuk jadi raja. Saya datang ke dunia untuk menjadi hamba yang taat kepada Bapa. Bahkan nanti saya akan taat sampai di kayu salib. Walaupun nanti di Taman Getsemani Yesus sempat bergumul dan berkata, Bapa, kalau memungkinkan, ambillah cawan ini dari padaku, tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Saudara lihat, ini teladan sempurna. Ya. Apa artinya bagi kita hari ini, saudara? Yesus sekalipun dia adalah anak Allah, namun dia tetap taat dan setia kepada Bapa dan firman-Nya. Ini Yesus. Yesus tidak menggunakan kuasa, tidak menggunakan statusnya sebagai anak Allah untuk memuaskan dirinya sendiri. Tidak. Lalu apa yang bisa kita pelajari? Bagi kita hari ini, jangan pernah tergoda untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan kita dengan cara yang salah. Jangan. Peribahasa yang tadi kita kutip, the end justifies the means, atau hasil membenarkan cara. Atau kalau hasilnya baik buat saya, menguntungkan buat saya, apapun caranya, itu tidak berlaku buat orang percaya.
Justru itu godaan tantangan yang kita harus tolak. Ya, sehingga orang percaya terhindar dari pencobaan ini, saudara. Dalam kisah pencobaan ini, cara yang ditawarkan oleh iblis adalah dengan menyembah Dia. Hari ini bagi kita bisa jadi ada banyak cara yang salah yang ditawarkan bagi kita sebagai orang percaya. Ada banyak cara yang salah. Pak Yakub misalnya sebagai tukang pemborong. Ingat ya, pemborong itu bukan pembohong ya. Karena sering saya dengar orang, oh pemborong itu pasti pembohong gitu. Pak Yakub enggak kan? Pemborong kan? Kadang-kala pemborong ini, tapi tidak termasuk Pak Yakub sendiri. Ya, kadang-kala pemborong mengurangi kualitas material demi mendapatkan keuntungan. Ini cara yang salah. Mudah-mudahan di antara pemborong-pemborong seperti itu tidak ada anak Tuhan, tidak ada orang-orang percaya. Dan jika ada, berarti orang tersebut sedang jatuh dan kalah oleh pencobaan yang dialami oleh Yesus. Kita harus tetap menolak. Tetaplah taat dan setia kepada Allah dan firman-Nya. Saudara, kita renungkan ini pelan-pelan. Karena firman Tuhan setelah diberitakan bukan untuk dilupakan. Firman Tuhan setelah diberitakan untuk dilakukan. Ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.